Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam second season closing dan sudah tersambung bersama kami di studio IT Center melalui Skype dengan Bapak Henry Setiadi. Beliau adalah founder Mastermind Trader. Halo, selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Pras. Ya, apa kabar Pak hari ini? Baik Pak, luar biasa Pak. Baik, luar biasa juga seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan hari ini ya. Yes. 2 hari terakhir, indeks ini melaju dengan signifikan kenaikannya. Anda melihat apa yang menjadi trigger begitu? Apakah lagi-lagi lebih kepada teknik rebound karena sudah dihantam pelemahan sejak awal tahunkah? Atau Anda melihat memang saat ini indeks sudah mencapai titik mungkin equilibrium baru untuk melanjutkan lagi tren penguatannya? Ya, memang secara teknikal juga kita melihat bahwa ini udah hit bottom low ya Pak Pras ya. Okay. Kemudian juga kita lihat optimisme pasar juga mulai kembali ya, seiringan dengan effort ya dari Bank Indonesia untuk mencegah itu spread COVID-19 lebih luas lagi. Dan di sini juga berturut-turut 2 hari kita melihat bahwa IHSG itu kembali positif naik secara signifikan ya. Baik, dari sisi nilai transaksi rata-rata sudah di atas 10 triliun juga ini 2 hari terakhir begitu ya. Anda melihat siapa yang masuk ke market nih belakangan ini? Ya kebanyakan kita lihat sih Pak institusi ya itu melakukan buyback ya. Okay. Kalau kita secara logik melihat bahwa pada saat terjadi panic selling, tentu saja ada yang menampung ya Pak ya. Dalam hal ini kita lihat banyak sekali institusi yang melakukan buyback. Oh, lebih didominasi oleh investor lokal dan artian institusi dibandingkan investor asing yang melakukan aksi beli? Ya, investor asing kelihatannya akan menyusul nih. Sebelumnya mereka khawatir ya, mereka sell off ya juga pesimis terhadap bursa efek Indonesia. Lihat bahwa 2 hari ini bursa asing mulai ada signal bahwa mereka akan kembali masuk kembali investasi mereka. Nah itu dia, strateginya seperti apa bagi para investor lokal? Ditahan dulu Pak, nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi. Cara pertama untuk bisa mulai menabung bagi pemula, satu adalah punya rekeningnya dan juga memiliki KTP. Lalu bukalah rekening, setelah itu setorkan uang Anda sebesar 100.000 minimum dan Anda harus paham ini adalah bagaimana kinerja daripada saham. Saham itu ibaratnya adalah Anda itu membeli sebuah perusahaan besar dengan uang Anda yang seadanya. Memilih saham yang baik dan benar yaitu adalah dengan cara yang produknya Anda temui dalam kehidupan Anda sehari-hari dan bersinggungan. Berinvestasi bukan beli dan jual, tapi berinvestasi itu artinya adalah Anda membeli seolah-olah Anda menjadi seorang pemilik daripada perusahaannya. Maka yang paling penting adalah Anda harus tahu saham mana, perusahaan mana yang bagus dan tidak. Saya hanya memilih saham yang ada di saham LQ45 bukan hanya 1 periode, tapi 10 tahun. Strateginya adalah dengan membeli secara berkala, mau di awal bulan, di akhir bulan, ataupun di tengah bulan. Berinvestasi itu harus dipotong di awal. Yang perlu kita ketahui dalam strategi dalam berinvestasi saham adalah jangan selalu memilih saham yang naiknya cepat yang mana. Jangan lupa, naiknya cepat yang mana, siap turunnya enggak? Karena turunnya pun akan cepat. Bersama saya Ryan Faber, Anda menyaksikan IDX Channel. Baik, masih tersambung melalui Skype bersama dengan Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Baik Pak Henry, dengan kondisi seperti ini, market sudah mulai bullish, kemudian tadi banyak investor institusi yang nampaknya mendominasi perdagangan hari ini melakukan aksi beli. Bagaimana market ataupun investor maupun traders menyikapi kondisi seperti ini? Mengingat ini menjelang closing juga di sesi kedua, kemudian menjelang akhir pekan juga. Ya Bapak, sekali lagi bagi yang sudah masuk posisi dihimbau untuk tidak panic selling ya, karena memang ada masanya itu market akan rebound kembali. Nah tergantung dari mana kedisiplinan kita nih. Nah kemudian bagi yang belum masuk posisi, ini selama 2 hari ini momen yang sangat baik ya untuk kita mulai masuk posisi. Jadi sekali lagi depend on trading plan masing-masing. Pesannya adalah jangan panic selling. Jangan panic selling. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini lagi-lagi mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk perdagangan pekan depan. Apa saja yang harus diburu nih oleh para investor maupun traders? Ya, di sini Bapak sektor yang menjadi penopang daripada IHSG untuk kembali rebound ini. Jadi pertama itu ada sektor consumer di sini kita lihat.
kemudian kedua sektor finance, kemudian satu lagi sektor basic industry. Baik, basic industry, kemudian finance dan juga consumer. Lagi-lagi kalau kita bicara dengan kenaikan indeks dalam 2 hari terakhir, bagaimana kansnya untuk pekan depan? Apakah indeks masih akan terus melaju kembali ke posisi sebelumnya kah? Atau justru lagi-lagi profit taking akan melanda indeks pada pekan depan? Ya, kelihatannya sih kalau pekan depan ya, IHSG ini akan terus Pak melaju, menguat ya, karena belum saatnya profit taking, dan kemudian juga bagi yang masuk posisi pun ini melihat banyak bahwa mereka portfolio yang sebelumnya itu banyak negatif. Jadi lebih lihat bahwa pekan depan itu IHSG itu cenderung lebih melanjutkan penguatannya. Baik, penguatannya sampai seberapa jauh kalau menurut Anda? Karena level tertinggi hari ini sempat dicapai di 4.697, terendahnya di 4.338. Anda melihat peluang kembali lagi menuju ke level 5.000 kah? Ya, secara volatility juga ini IHSG juga meningkat ya, dari rata-rata sebelumnya itu perdagangan paling 90 sampai 100 poin, dan satu pekan ini meningkat ke 2 kali lipat ya, di antara 200 sampai dengan 220 poin. Dan peluangnya untuk kembali di atas 5.000 ini harus melihat dulu Pak, apakah dia mampu break ya, itu resistennya yang terkuat itu di yaitu di 4.890. 4.890 ada batasan support di sana. Ya, resistennya 4890. 4890 resistennya. Nah, untuk supportnya sendiri? Untuk supportnya ini sudah ditinggalkan Pak ya, itu di level 4.000 ya, ini sekarang udah jauh di atas supportnya. Iya. Jadi adakah memang 4.000 akhirnya tetap menjadi tahanan kuat dari indeks begitu? Ya, 4.000 ini menjadi support yang sangat kritikal. Dalam arti bahwa kalau misalkan mampu bertahan di atas 4.000, ini sangat optimis IHSG akan kembali ke level di atas 5.000. Tapi apabila tertembus, nah ini akan diuji kembali level supportnya, yaitu di 3910. Oke, berarti tetap sambil mencermati pergerakan indeks seberapa kuat juga ya institusi yang masuk begitu untuk melakukan buyback terkait dengan saham-saham mereka yang sebenarnya memang ini tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya begitu ya? Ya, jadi sekali lagi sentimen negatif ya, bahwa ini bukannya perusahaan yang jelek, tapi sekali lagi lebih dampak sentimen negatif ya. Nah, membangun optimisme market saat ini, apa yang bisa Anda berikan begitu bahwa sepertinya tidak ada yang sesuatu yang bermasalah begitu dari sisi perusahaan-perusahaan yang tadi sudah kita sampaikan begitu Pak Henry? Ya, jadi sebagai investor di sini terpenting adalah kedisiplinan kita ya dalam mengalokasikan kita punya cash flow ya. Berarti bahwa jangan panic selling, kemudian kita lihat secara fundamental memang perusahaan itu masih semua berjalan baik ya. Itu penurunan harga itu lebih karena dampak bukan hanya karena sentimen negatif di pasar lokal tapi juga di global. Oke, berarti tidak hanya lokal dan global. Jadi sentimen akan dominasi tetap dari masalah terkait dengan virus corona begitu ya, paling tidak sampai sejauh ini. Ya, jadi kepanikan masyarakat tentang virus corona pun ini juga menjadi salah satu alasan ya, salah satu sebab kenapa market down ya. Kebanyakan mereka cash out ya, lebih mau pegang cash gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, jadi jangan panic selling, tetap disiplin dalam mengalokasikan cash ke portfolio. Kemudian satu lagi ya, lebih perhatikan fundamentalnya saat ini. Baik, fundamental yang perlu dicermati. Bagaimana dengan rentang waktu investasi kita? Apakah short term saja atau sudah lagi-lagi kita bicara investasi jangka panjang? Ya, untuk saat ini sih Bapak lebih cocok kita bicara at least ya, medium to long term ya. Jadi harus dilihat sampai dengan semester kedua nih, akhir semester kedua. Baik, sampai dengan semester kedua peluangnya ya. Baik, Pak Henry, terima kasih banyak Pak atas analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay safe ya. Oke, take care Bapak. Thank you very much. Thank you. Baik. Pemirsa, saatnya kita akan update kepada Anda untuk penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Menjelang weekend, indeks masih terus bertahan di zona positif atau zona hijau, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk indeks harga saham gabungan penutupan hari ini menguat 4,76%, berada di posisi 4.545,571. Ya, kita lihat nilai transaksi perdagangan hari ini tidak jauh berbeda seperti hari kemarin dengan jumlah yang sangat besar, 11,48 triliun rupiah. Dari jumlah saham yang mengalami kenaikan hari ini juga bergerak cukup luar biasa, 297 saham yang menguat, sementara yang melemah 139 saham. Sementara lainnya atau sekitar 121 bergerak stagnan saja.
Dan kalau kita cermati dari investor asing yang melakukan aksi beli, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Henry tadi, memang tidak terlalu banyak karena didominasi oleh institusi ataupun investor lokal, hanya sekitar 91,46 miliar rupiah. Ya, demikian update dari penutupan indeks harga saham gabungan hari ini, pemirsa. Dan menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini, dan demikian juga Market Now sesi kedua pada edisi hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Kita akan berjumpa kembali, pemirsa, pada pekan depan tentunya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. See you and raise your expectation.